Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama saya, Ignatius Bayu Aji Saputra. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, yang sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pada pagi hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and the Son, and Holy Spirit. Amin. Kita awali Weekly Devotion hari ini dengan lagu Masih Ada Tuhan. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Pembacaan dari kitab Hakim-Hakim 11, 1-11. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dari dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan di dalam tanah Tob.
Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti kamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan di Mispa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ayat Mas, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Anak-anak yang dikasihi Tuhan serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan cerita ilustrasi berikut ini agar firman Tuhan yang begitu indah bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Yefta diusir oleh saudaranya yang lain, ibu. Alasannya karena ia dilahirkan dari perempuan sundal. Ia lari ke Tob dan berdiam di sana. Ia menjadi pemimpin para petualang dan para perampok. Ia dikenal sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Saat Israel terancam dikalahkan oleh Bani Amon, Yefta pun dijemput agar sudi membela bangsanya yang mengusirnya itu. Dengan syarat tertentu, ia pun bersedia kembali dan menjadi pahlawan bagi Israel. Sebagai manusia, kadang tidak memperlakukan sesama dengan cara yang sama. Kita menolak dan menghina orang lain karena keadaannya, menyingkirkan mereka demi keuntungan-keuntungan pribadi, melabel mereka dengan stigma negatif agar mereka terpuruk sehingga tak dapat menyayangi kita. Namun terkadang orang-orang itulah yang menolong atau dipaksa menolong kita pada saat terdesak, seperti Yefta yang awalnya dibenci dan diusir. Akhirnya dijemput kembali untuk menolong bangsanya. Yefta yang dianggap najis karena dilahirkan dari perempuan sundal, akhirnya dibutuhkan sebagai pembebas. Yefta yang dianggap tak punya hak atas Israel, akhirnya diangkat jadi penguasa atasannya. Belajar dari apa yang dialami Yefta, kita harus memperlakukan siapapun tanpa membeda-bedakan. Kita tak boleh melabel sesama dengan stigma negatif karena situasi dan kondisi mereka, sebab roda kehidupan masih terus berputar. Mereka yang direndahkan hari ini bisa jadi dialah yang paling berharga dan jadi pahlawan bagi kita semua di kemudian hari. Perlakukanlah siapapun dengan baik, karena akan tiba saatnya kita membutuhkan orang lain. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa pengasih, terima kasih firman-Mu hari ini. Bantulah kami agar hidup seturut kehendak-Mu, memperlakukan sesama kami dengan penuh kasih, mau bergaul dan dengan tulus, dan berani keluar dari zona nyaman kami. Tuhan, sekarang kami ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan masa depan kami. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami pelajaran yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar hari ini. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu Kasih Persaudaraan. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada
pada dunia. Jadikan kami terangmu, jadikan kami garammu, jadikan kami saksi kehadiranmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap selalu jaga kesehatan dan ingat pesan Ibu 3M. Jadikan kami saksi kehadiran.